Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Arvina Indra Prayoga dengan NIM 206020 akan menjelaskan tentang model pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. PPSI merupakan proses dalam mengembangkan pengajaran sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisir, yang memuat sejumlah unsur antara lain tujuan, materi, metode, alat bantu, dan evaluasi pembelajaran. PPSI digunakan sebagai pendekatan penyampaian pada kurikulum 1975 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, dan kurikulum 1976 untuk sekolah lanjutan. Langkah-langkah pokok model pembelajaran PPSI. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan instruksional yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran khusus, yaitu rumusan yang jelas dan operasional tentang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dirumuskan secara spesifik dan teratur sehingga dapat diamati dan dievaluasi. Mengembangkan alat evaluasi. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat evaluasi, yaitu tes yang berfungsi untuk menilai sejauh mana siswa telah mengasah kemampuan atau kompetensi yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus tersebut. Menentukan kegiatan belajar mengajar. Setelah tujuan dan alat evaluasi diterapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kegiatan belajar mengajar, yaitu kegiatan yang harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Merencanakan program KBM. Titik tolak dalam merencanakan program kegiatan pembelajaran adalah suatu pelajaran yang diambil dari kurikulum yang ditetapkan jumlah jam dan SKS-nya, dan diberikan pada kelas dalam semester tertentu. Pelaksanaan. Model Dick and Carey 1991. Model Dick and Carey berorientasi pada hasil dan sistem karena dengan menerapkan model ini maka akan menghasilkan bahan pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan model pengembangan ini menerapkan langkah-langkah yang sistematis. Model Dick and Carey dimulai dengan mengenali tujuan pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengenali tingkah laku, masukan, dan karakteristik pembelajar, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melakukan penilaian normatif, kemudian langkah terakhir adalah memperbaiki atau merevisi pembelajaran. Model CAM. CAM mengembangkan model desain instruksional yang paling awal bagi pendidikan. Model CAM memberikan bimbingan pada siswanya untuk berpikir tentang masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Model Banati. Model pengembangan sistem pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran. Model desain ini bertitik tolak dari pendekatan sistem yang mencakup ke-6 komponen langkah yang saling berinteraksi dan berorientasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.